Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Fitrah Tiasmara dengan NIM A11200057. Saya akan mengilustrasikan dan mendeskripsikan saya sebagai ASN yang saya ingini untuk memenuhi soal UAS mata kuliah hukum kepegawaian. Yang pertama, saya berkeinginan bekerja di staf ahli kementerian karena pekerjaan ini sesuai dengan kepribadian saya yang senang belajar banyak hal dan banyak berteman dengan siapapun. Karena pekerjaan ini saya nantinya akan memiliki ilmu tambahan di bidang saya tentunya. Jikalau nanti saya diberi kesempatan bekerja sesuai apa yang saya ingini, yaitu di staf ahli kementerian, saya akan fokus di bidang sosial, lingkungan, dan budaya. Staf ahli kementerian adalah pejabat tinggi lingkungan kementerian yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada menteri terkait dengan isu-isu strategis di bidang tertentu. Tugas pokok dan fungsinya adalah yang pertama memberikan masukan strategis, terus menjadi konsultan internal, koordinasi lintas bidang, maupun memberikan saran-saran yang sesuai dengan isu-isu terkait. Contoh bidang staf ahli yaitu ada 3 yang saya ketahui: staf ahli bidang ekonomi, terus staf ahli bidang sosial dan budaya, staf ahli bidang hukum dan perundang-undangan, serta yang terakhir staf ahli bidang teknologi dan digitalisasi. Staf ahli kementerian sendiri bertugas memberikan rekomendasi kepada menteri terkait isu strategi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Untuk memenuhi hak staf ahli kementerian, kedudukan struktural staf ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon 1B yang setara dengan pejabat tinggi lainnya dalam kementerian. Hak keuangan dan fasilitas, staf ahli berhak atas hak keuangan dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban staf ahli kementerian adalah memberikan rekomendasi strategis. Staf ahli wajib memberikan rekomendasi kepada menteri mengenai isu-isu strategis sesuai dengan bidang keahliannya guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Koordinasi dengan sekretaris jenderal dalam melaksanakan tugasnya. Staf ahli dikoordinasikan secara administratif oleh sekretaris jenderal atau sekretaris kementerian. Keputusan terhadap peraturan, staf ahli harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kode etik dan standar perilaku yang ditetapkan untuk pejabat di lingkungan kementerian. Peraturan mengenai hak dan kewajiban staf ahli kementerian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara. Jika seorang staf ahli kementerian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan profesi atau melanggar ketertiban yang berlaku, sanksi yang diberikan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara atau ASN dan pejabat tinggi negara. Beberapa dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Sanksi disiplin pertama adalah hukuman ringan, teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua adalah hukuman sedang, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketiga adalah hukuman berat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,
pemberhentian tidak dengan hormat. Yang kedua, ada sanksi administratif, dicopot dari jabatan sebagai staf ahli jika dianggap tidak mampu melaksanakan tugas secara profesional atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajibannya. Penempatan kembali ke jabatan lain sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Yang ketiga, ada sanksi hukum jika pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam kategori pelanggaran hukum, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Staf ahli dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Prosedur penggunaan sanksi pemeriksaan internal dilakukan oleh inspektoral kementerian atau tim disiplin yang ditunjuk. Pemberian kesempatan membela diri, staf ahli diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi keputusan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi ini diberikan untuk memastikan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas pejabat tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Diatur dengan regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan lain yang terkait. Penonaktifan sementara sebagai ASN jika Anda diangkat sebagai pejabat negara, status ASN akan diberhentikan sementara selama menjabat sebagai pejabat negara. Hal ini sesuai dengan pasal 88 ayat 1 huruf C Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa ASN diberhentikan sementara jika diangkat menjadi pejabat negara. 2. Hak dan kewajiban selama penonaktifan hak sebagai ASN. Tidak menerima hak kepegawaian seperti gaji ASN, tetapi menerima penghasilan sesuai jabatan sebagai pejabat negara. Kewajiban sebagai ASN selama penonaktifan kewajiban sebagai ASN diberhentikan karena menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Terus yang ketiga adalah pemulihan status ASN setelah masa jabatan sebagai pejabat negara berakhir, maka kembali aktif sebagai ASN di instansi sebelumnya dengan ketentuan masa jabatan tidak melampaui batas usia pensiun ASN, tidak ada pelanggaran hukum atau etik selama menjabat sebagai pejabat negara. Yang keempat, pengunduran diri dari ASN jika tidak ingin kembali